Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deki Andriansyah dengan NPM 20130250018. Di video kali ini saya akan mengerjakan soal UTS dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer Lanjut. Di sini sudah disediakan topologi dan juga petunjuk pengerjaannya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disediakan. Petunjuknya, Anda adalah seorang junior network engineer yang diminta mengimplementasikan konfigurasi pada topologi di atas. Untuk informasi yang diberikan adalah sebagai berikut, yaitu IP dari net 1, yaitu net 1 itu di bagian sebelah sini, itu menggunakan IP 192.198.x.0/24. Lalu di net PTI, yaitu bagian yang sebelah sini, itu menggunakan IP 190.190.1x8.0/24 dengan ketentuannya yaitu X diganti dengan digit terakhir NPM. Untuk net 1 perlu dikonfigurasikan VLAN. Net 1 perlu disubnet sebanyak X+3. Lalu VLAN A subnet kedua dan VLAN B subnet ketiga. Selanjutnya kita setting router sebagai router on a stick dan berikan IP terakhir dari tiap subnet kepada sub interface-nya. Setelah itu server DNS menggunakan IP kedua terakhir dari VLAN A, lalu konfigurasi IP, subnet mask, dan default gateway yang sesuai. Aktivasi sebagai server DNS dan tambahkan record www.if.unila.ac.id dengan IP yang akan diberikan pada server PTI. PC0 dan PC1 menggunakan DHCP untuk konfigurasi IP, subnet mask, default gateway, dan DNS yang sesuai. Setting VLAN database pada masing-masing switch dan buat port 1-10 member VLAN A, port 11-24 member VLAN B. Gigabit Ethernet sebagai terang linknya. Lalu setelah itu konfigurasi router LAN, berikan hostname, akses SSH, berikan password, banner MOTD, konfigurasi IP pada interface yang sesuai aturan subnet di atas, konfigurasi sebagai DHCP server, dengan pool sesuai dengan hasil subnet, dan exclude IP yang sudah dikonfigurasikan di server dan router. Selanjutnya konfigurasi Ether channel pada switch 3, 4, dan 5. Setelah itu setting server PTI sebagai web server. Lalu kondisi dinyatakan berhasil atau sukses jika PC0 dan PC1 mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk di atas. Baik, coba kita langsung saja ke aplikasinya, Kisco Packet Tracer. Di sini sebelumnya saya sudah membuat topologi yang sama sesuai dengan ketentuan yang ada pada di soal. Mungkin yang pertama kita konfigurasi terlebih dahulu untuk routernya. Enable configure terminal TG 0 encapsulation dot key 1 dot 1 key 10 IP address 192.168.8.126 dengan default 64. Lalu 8.8.126.
Setelah itu DNS server 192.168.8.126 juga 190 px. Oke, setelah itu kita konfigurasikan server DNS servernya. Kita configuration, kita berikan IP pada DNS server. Untuk IP DNS server yaitu 192.168.8.12126. DNS servernya Setelah itu sekalian juga di sini akan kita berikan kita akan merecord alamat domain name-nya. Tapi sebelum kita merecord alamat domain ini, kita beri IP terlebih dahulu di server PTI. Desktop IP 90.190.168. Untuk di bagian sini, bagian sebelah kanan, itu kita menggunakan IP yang ini ya kawan-kawan, seperti ketentuan yang ada di soal. 90.190.188.2. Flash Ethernet di port 5 sampai 6 itu akan kita grup menjadi channel grup 3, channel grup 3, mode aktif. Lalu tadi 3 sampai 4 kita jadikan channel grup 2. Oke. Lalu INT port channel 2, switch port mode terang, channel 3, switch port mode terang. Oke, setelah itu kita ke switch selanjutnya yaitu switch 5. Kita enable configure terminal int no slash ini menggunakan Ethernet 5 sampai 6. Ini tadi untuk 5 sampai 6 itu kita channel grupnya channel grup 3 mode aktif. Ini mode aktif. Lalu untuk slide untuk di port yang ke atas yang berhubungan ke switch
switch 3 itu kita menggunakan port 1 sampai 2. Oke. Untuk itu dia channel grupnya channel group 1. Setelah itu NT port channel 1 switch port mode trunk, INT port channel 3 switch port mode trunk. Oke. Oke, setelah kita selesai mengkonfigurasikan semuanya, kita akan melakukan pengetesan apakah konfigurasi kita berhasil atau tidak. Yang pertama kita coba tes ping dari PC ke PC. Highlight, coba kita refresh. Untuk gigabit 0/0 8.1 ada kesalahan. Ping 192.168 1 RTO request timeout. Baik, setelah saya mengecek tadi ternyata ada kesalahan di bagian IP, yaitu di DHCP pool IP-nya. Di sini default routernya 192.168. Tapi seharusnya di sini bukan 168 yaitu 198. Akan coba kita konfigurasi ulang.
di DHCP full VLAN A untuk network default routernya network 192.168.1.8.128.8.126. Default router. Oke, selanjutnya yang B, default router. Lalu IP DHCP exclude address-nya di DHCP address 192.168.2. Di situ seharusnya 192.198. Di sini kurang 9. Oke, exclude address 192.168.8.126. Ya, 126. Oke. Oke, setelah kita ganti, kita periksa kembali di sini untuk gigabit Ethernet 0/0 192.168.1 no shutdown, 190.190.188.1 no shutdown. Oke, kita coba lihat di bagian PC IP configuration, kita request ulang. Oke, di sini juga sudah berubah. Untuk yang PC1, PC0, kita request ulang IP address-nya. Oke, di sini successful dan juga sudah berubah di default gateway-nya. Lalu kita coba kembali untuk kirim pesan. Oke, di sini sudah successful. Berarti yang menandakan bahwa PC0 dan PC1 sudah terhubung, lalu antar PC dan server DNS juga sudah terhubung. Kita coba dari PC ke router, sudah successful juga. Lalu kita coba dari PC ke server PTI. Oke, sudah successful. Selanjutnya kita coba dari server ke server. Sukses. Coba dari DNS server ke router. Sukses. Lalu dari server PTI ke router. Sukses. Oke, coba kita ping secara manual di command prompt. Ping 192.198.8.1. Ini adalah IP dari gigabit Ethernet 0/0 di router. Kita coba. Di sini tadi yang tadinya request timeout
sudah reply from yang menandakan bahwasanya antara PC dengan router itu sudah terhubung. Lalu kita coba ping domain DNS ya, www.if.unila.ac.id. Di sini juga sudah reply from. Coba kita ping 1256 juga sudah terhubung. Baik, selanjutnya kita coba ke web browser. Kita masukkan DNS-nya, yaitu www.if.unila.ac.id. Baik, di sini tampilannya sudah seperti ini, yang menandakan bahwasanya untuk konfigurasi DNS-nya itu sudah berhasil. Lalu kita coba di PC1. www.if.unila.ac.id. Oke, jika tampilannya juga sudah seperti ini, maka berhasil. Selanjutnya kita coba SSH-nya. Baik, bisa kita lihat tadi timeout karena ketidaksesuaian IP pada default router. Tadi juga sudah kita perbaiki. Sekarang kita coba SSH. WinL. Hostname untuk routernya tadi saya beri nama router PTI dengan IP address 192.198.8.190. Password